Oke, baik kawan-kawan kreatif berkarya. Pada konten kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat absensi webinar online menggunakan Google Form. Semoga di tahun ini masih ada kawan-kawan sekalian yang mencari konten seperti ini, karena saya pun yakin sebenarnya ini sudah bisa digunakan, bukan sudah bisa digunakan. Sebagian besar orang sudah bisa membuat absensi online menggunakan Google Form. Tapi tidak apa-apa, saya buat saja dan saya simpan di YouTube saya. Yang membutuhkan atau yang melihat judul seperti ini dan mengklik, ya alhamdulillah. Dan untuk memulai membuat absensi online menggunakan Google Form, tentunya kita harus terkoneksi ke internet, dan terserah kawan-kawan mau menggunakan browser apa. Di sini saya menggunakan Google Form. Langkah selanjutnya di sebelah kanan atas ini, silahkan klik yang titik bulat-bulat ini, ada 9 bulatan, kita klik dan kita ke Drive. Kita klik Drive. Oke, selanjutnya sebelah kiri ada tombol tulisannya baru. Ya, kita klik yang ini. Terus kita scroll ke bawah. Nah, ada Google Formulir. Kita klik yang ini. Kita arahkan saja kursornya ke sini. Kemudian kita pilih formulir yang kosong. Nah, absensi online ini kita buat karena tidak memungkinkan untuk melakukan absensi secara offline, kecuali kalau peserta kita ya dari satu kampus yang sama, nanti mereka datang baru tanda tangan. Tapi kalau misalnya kita buat webinar, pesertanya dari pulau yang berbeda-beda atau wilayah yang berbeda-beda, nah itu yang tidak memungkinkan. Nah, melalui formulir online ini ya kita bisa melihat siapa saja sih yang hadir pada materi A, B, dan C. Oke, kita mulai. Misalnya nama kegiatannya webinar teknis penggunaan Mendeley. Terus bagian deskripsi, teman-teman terserah nanti mau isi apa, penjelasan tentang informasi absensi online dan lain-lain, silakan. Misalnya saya tulis di sini, oke, saya misalnya tulis seperti ini. Di bagian deskripsi, ini merupakan absensi online. Hanya yang mengisi absensi online ini yang dianggap hadir dan berhak mendapatkan e-sertifikat. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan saja. Ini contoh saja. Kemudian di bagian pertanyaan, biasanya ya yang pertama nama lengkap. Oke, kemudian bagian fiturnya kita gunakan yang jawaban singkat. Terus kita harus centang ini, wajib, supaya mereka tidak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau bagian kolom nama ini tidak diisi, belum diisi. Nah, untuk menambah pertanyaan selanjutnya, kita mengklik yang icon plus tambah, kita klik. Nah, setelah itu pertanyaannya biasanya asal institusi. Kita menggunakan jawaban singkat juga, kemudian kita menggunakan wajib diisi, dicentang. Terus kita tambah lagi, misalnya kategori peserta. Kita buat kategorinya, misalnya peserta terdiri dari apa. Misalnya kategori dari unsur dosen, mahasiswa, pelajar umum, supaya nanti kita gampang membeda-bedakan atau gampang mengklasifikasikan peserta yang ikut. Oh, ternyata dosen sekian persen, mahasiswa sekian, pelajar begitupun umum.
Masih ada pertanyaan? Masih. Supaya lebih valid misalnya setiap materi dibuatkan absensinya supaya kita tahu siapa saja yang tidak ikut di materi ini, atau kita tahu peserta ini ikutnya di materi apa saja. Misalnya nah, nanti dibuatkan nama-nama materinya. Saya kasih A saja, materi A, kemudian materi B, dan materi C. Oke, bisa juga ditambahkan lagi pertanyaan, tapi ini oh ya, ini wajib juga kita tambah lagi. Pertanyaan selanjutnya misalnya nama moderator atau nama pemateri. Kita pakai nama pemateri saja. Nah, kita pakai pilihan ganda. Misalnya tulis nama pematerinya, misalnya A, B, dan C. Oke, kurang lebih ini contoh saja. Nanti teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan absensi yang teman-teman buat. Nah, ini nama ada, asal institut, kategori peserta, hadir, nama pemateri. Oke, biasanya menggunakan tanda tangan juga. Tapi kalau mereka sudah mengisi absensi ini, ya sudah menjadi bukti valid bahwa dia mengikuti webinar. Saran saya kalau melakukan webinar, absensi itu jangan langsung dibagikan di awal kegiatan, nanti di pertengahan atau menjelang kegiatan berakhir baru dibagikan. Itu trik saja sebenarnya supaya peserta webinar kita mengikuti kegiatan kita dari awal sampai selesai. Dan atau sebelum kegiatan dimulai disampaikan bahwa hanya mereka yang mengisi absensi ini yang nantinya akan dibuatkan e-sertifikat, atau hanya mereka yang mengisi absensi online ini yang berhak memperoleh e-sertifikat dari panitia. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Dan kalau misalnya para peserta kita sudah mengisi absensi, tentunya panitia mau ngecek dong, atau untuk data administrasi pelaporan butuh daftar nama-nama. Nanti ceknya di mana? Nah, nanti masuk di Google, tinggal melihat bagian jawaban. Di bagian jawaban inilah nanti akan muncul siapa saja yang mengisi absensi berdasarkan nama, identitasnya nanti juga akan muncul. Terus kalau mau download yang versi Excelnya, nanti tinggal mengklik ini saja. Oke, kawan-kawan sekalian, kurang lebih seperti ini cara membuat absensi online. Oh ya, kita lanjut saja supaya tidak putus informasinya, supaya tuntas. Selanjutnya, supaya absensi ini bisa di-share, teman-teman sebelumnya di setel dulu ya. Kita buat setelan, kita tuntaskan saja pembahasannya sampai linknya jadi ya. Setelan, ini ada pertanyaan, jadikan ini sebagai kuis, boleh ya, boleh tidak. Tidak berpengaruh juga sih, tidak signifikan pengaruhnya, dan tidak berefek ketika ini diklik atau tidak. Misalnya kalau tidak diklik nanti formulirnya tidak jadi, bermasalah, enggak. Tapi kalau mau diklik juga nggak apa-apa. Kemudian jawaban mengelola respon dikumpulkan dan dilindungi, ya kita klik ini. Kumpulkan alamat email terserah panitia, tapi biasanya ya diklik saja supaya lebih valid pendaftarnya. Kemudian mengirim salinan jawaban responden, ini bisa diaktifkan, bisa juga tidak. Kemudian izinkan pengeditan, ya boleh, jangan sampai ada peserta webinar yang salah mengisi, salah menulis nama, mereka masih bisa mengedit. Terus batasi untuk pengguna, sebaiknya ini jangan, karena yang daftar tentu bukan dari satu kampus saja atau dari satu institut saja. Batasi ke satu jawaban, boleh ya boleh tidak, tergantung kebijakan panitia. Tapi kalau mau aman ya jangan dibatasi, jangan sampai ada peserta lain yang tidak punya HP, ada dua dalam satu ruangan, mereka menggunakan satu HP yang sama. Presentasi, ya, tampilkan status progres boleh, acak jangan. Kemudian konfirmasi pesan, ini sangat default sekali, jawaban Anda telah dicatat. Teman-teman yang biasa mengisi absensi online pasti jawabannya seperti ini kalau kita sudah mengisi absensi, dan ini bisa dirubah, ucapan ini bisa dirubah. Nah, caranya kita edit. Kita klik edit, misalnya
nanti disesuaikan saja, dan jangan lupa untuk mengklik simpan. Terus apa lagi? Sudah, pengaturannya selesai. Kalau sudah, silakan di bagian kanan, pojok kanan atas. Nah, kita klik kirim. Terus untuk memperoleh linknya, kita mengklik yang seperti ikon rantai ini link ya, ikon link. Nah, ini sudah ada nih. Sudah ada link yang bisa kita share, tapi karena terlalu panjang, kita klik kotak ini supaya linknya sedikit pendek. Nah, setelah diklik langsung pendek, silakan disalin dan silakan di-share link absensi online-nya. Oke, kurang lebih seperti ini cara ketika teman-teman ingin membuat absensi online menggunakan Google Form. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, terima kasih kawan-kawan sekalian sudah menyaksikan video kami ini. Dan kami sangat berterima kasih jika kawan-kawan yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya ini berkenan untuk like, komentar. Silakan komentarnya apapun, ingin berdiskusi dengan kita, ingin request tutorial lainnya, silakan di kolom komentar. Dan terima kasih kalau berkenan untuk meng-share video ini seluasnya, sebanyaknya. Kalau dianggap bermanfaat, silakan di-share. Kemudian terima kasih banyak kalau berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.